Saudaraku, sahabatku di master kehidupan, yang menjadi versi terbaik dari hidupnya, kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Di audio ini adalah merupakan pesan yang sangat penting, bro. Di sini saya mau menyampaikan mengapa kita, kamu, khususnya kita pria, harus berhenti menggunakan wanita, media sosial, atau bahkan PMO, pornografi, masturbasi, orgasme, sebagai alat untuk melarikan diri kita dari realita. Dan ini sangat penting, luangkan waktumu 5-10 menit ke depan, bro. Stay tune di Master Kehidupan. What's up guys, what's up brother. Welcome back to our channel Love Hope Indonesia. Di komunitas kita Master Kehidupan. Be master of your life. Be the best person for our life. Kawan-kawan, mungkin kamu pernah mendengar what doesn't kill you make you stronger. Yang artinya ialah apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat, bro. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa bersyukurlah ketika hari ini kita mempunyai rasa sakit. Bersyukurlah bahwa kita mempunyai tantangan, kepedihan, penderitaan. Bersyukurlah, bro. Karena ini yang akan membuat kita lebih kuat. Coba kamu bayangkan, jika semuanya hidup kita hanya indah, tidak ada masalah, maka hidup ini akan sangat membosankan dan kita gak akan pernah maju, bro. Gak ada tantangan. Saya pernah membaca sebuah buku tentang filosofis yang menceritakan tentang bagaimana seseorang anak kecil yang bertumbuh dewasa, yang hidupnya zaman dahulu begitu senang, tidak pernah ada duka, tidak pernah ada penderitaan. Dan ketika ia tumbuh dewasa mengetahui bahwa hidup itu adalah penderitaan, hidup itu pasti mati, hidup itu pasti tua, dan hidup itu pasti sakit. Dan dia sangat depresi, dan dia mencoba segala hal untuk menemukan apa itu arti hidup. Sehingga kata bijak ini, apa yang tidak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat. Ini benar adanya, bro. Maka bersyukurlah kita bagi kita saat ini punya rasa sakit, karena ini akan menjadi tantangan pelajaran bagi kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kata bijak berkata, yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. Masa lalu adalah sebuah sejarah, bro. Tidak bisa kita ungkit kembali, kita bawa kembali. Dan masa depan, hari esok adalah sebuah misteri yang belum tentu bisa kita ketahui. Gak bisa kita tahu, bro. Yang kita punya adalah saat ini, karena saat ini adalah hadiah, present moment. Maka kita gunakan momen ini. Jangan kita buang momen ini, supaya tidak menjadi masa lalu yang dengan penyesalan. Tapi kita buatlah momen ini sebaik mungkin, supaya menjadi masa lalu yang membuat kita bangga. Fokuslah kita dari momen ke momen, bro. Jangan terlalu banyak memikirkan masa lalu yang membuat kita cemas. Jangan kita terlalu banyak memikirkan masa depan yang membuat kita khawatir. Tapi kita nikmati, enjoy di momen ini, bro. Karena ini adalah realita. Dan inilah pembuka, bro, untuk membawa materi ini. Mengapa kita harus berhenti menggunakan wanita berpacar-pacaran atau menggoda wanita bermain media sosial, PMO, untuk kita melarikan diri dari masalah, dari realita. Karena kita punya masalah, maka kita tidak mau menderita sehingga kita pengen senang. Kita bermain-main media sosial, kita PMO, vaping, maka kamu menjadi comlikiawan, bokepers. Yang semuanya ini bukan membuat tuntas masalahmu, bro. Masalah itu tetap ada.
efek kesenangan yang kamu dapatkan, dopamin yang kamu dapatkan dari PMO ini hanya sementara, dan ini akan membuat hidupmu menderita, bro. Tapi yang mau saya katakan adalah kita hadapi realita ini. Ingat kata bijak pertama, kita hadapi realita ini karena ini yang akan membuat kita lebih kuat. Ini yang membuat kita menjadi pria sejati, gentleman. Dan filosofi Stoik pernah berkata, hard times create strong men. Strong men create a good times. Good times create a weak man. And a weak man create a hard times. Maka ini adalah lingkaran itu, bro. Waktu yang susah yang kita hadapi saat ini, pandemi saat ini, akan memunculkan orang-orang kuat. Ingat, bro, akan memunculkan orang-orang kuat. Tapi ketika orang-orang kuat muncul, maka jelas akan memunculkan waktu yang indah. Dan ketika waktu indah muncul, sehingga tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi masalah, maka ini yang memunculkan lagi kembali weak men, pria lemah. Mereka hanya bercinta-cinta karena tidak ada masalah. Sehingga dari weak men, maka akan menciptakan waktu yang sulit. Begitu seterusnya, bro. Dan saat ini kita berada pada hard time, waktu yang sulit, pandemi, masalah ekonomi, masalah negara, masalah kita sendiri. Maka kita harus hadapi ini, karena ini yang membuat kita semakin kuat, bro. Dan karena kita semakin kuat menghadapi tantangan ini yang akan membuat waktu kita menjadi indah, waktu kita menjadi kuat, waktu kita menjadi baik. Maka kita harus memanfaatkan momentum ini. Jangan kita melarikan diri kepada hal-hal lain untuk mengambil kesenangan semata, bro. Karena masalah ini jika kita tidak tangani sendiri, tidak akan pernah bisa hilang. Kita tidak bisa melarikan diri, bro. Dan pertanyaannya, mau sampai kapan kamu melarikan diri, bro? Mau sampai kapan kamu akan hidup gini-gini aja? Kapan kamu akan ambil tindakan, ambil action? Tidak peduli ini akan gagal atau tidak, tapi lakukan yang terbaik. Setidaknya kamu sudah melakukan, loh. Khususnya kita pria, jangan memble. Kita adalah pengambil keputusan, bro. Kita adalah pemimpin keluarga. Kita adalah pembawa keluarga kemana arahnya. Maka jika kamu melarikan diri dari masalah dengan bermain-main wanita, mengambil kesenangan semata, bermain media sosial, PMO, iya, masalah kamu akan hilang dalam semalam, tapi besok akan ada. Dan ketika masalah itu ada lagi, kamu kembali lagi ke masa itu, sehingga hidupmu akan gitu-gitu aja, berputar di situ saja, dan masalah tidak ada pernah selesai. Dan sekarang saya mau katakan, keluarlah semua dari hal bullshit ini dan selesaikan masalahmu, bro. Tuntaskan, hadapi dia. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah yang tidak bisa kita hadapi, bro. Semuanya pasti bisa kita hadapi. Lakukan yang terbaik, supaya kita tidak pernah menyesal. Baik itu hasilnya akan berhasil atau tidak, tapi karena kita sudah melakukan yang terbaik, kita tidak akan pernah menyesal, bro. Dan mari kita gunakan waktu yang sulit ini membentuk diri kita menjadi pribadi pria yang lebih kuat. Dan fokuslah di momen ini, karena hari ini adalah anugerah bagi kita. Inilah yang kita punya, bro. Karena hari esok masih misteri, dan masa lalu sudah sebuah sejarah. Dan marilah, bro, selalu bertumbuh hari demi hari untuk selalu melakukan yang terbaik, untuk menjadi versi terbaik dari kehidupan kita. Dan saya di sini di channel ini selalu hadir, bro. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus melakukan celibate, kita harus melakukan no-vow semen retention sebagai energi bagi kita untuk dapat kita transmutasikan, kita alirkan untuk mencapai tujuan kita. Dan semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi kamu untuk take action, untuk tidak melarikan diri jika kamu mengalami masalah, bro.
Mari kita hadapi ini, karena ini yang membuat kita 10 kali lipat lebih kuat dari biasanya. Dan terima kasih bro. Always remember brother, master kehidupan, the time is now, and greatness is coming. Peace.